4.6.2. Majelis Kehormatan menemukan fakta bahwa selama proses pendidikan program doktor, hakim terduga mengajukan penelitian disertasi dengan judul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Majelis Kehormatan tidak dalam posisi untuk menilai kelayakan studi maupun hasil penelitian dari hakim terduga selama mengikuti program doktoral di Kolokvium Humanum, termasuk proses pengawasan atau bimbingan supervisor selama proses penelitian disertasi dilakukan. Proses ini sepenuhnya merupakan wilayah akademik, di mana seorang peneliti atau mahasiswa berada di bawah pengawasan dosen pembimbing atau supervisor dalam rangka menjaga standar mutu dan kualitas hasil penelitian yang dilakukannya. Setiap universitas, bahkan setiap pembimbing atau supervisor memiliki standar masing-masing yang harus dijaga untuk mempertahankan reputasi akademik pribadi maupun kampus yang menaunginya. Yang jelas, dalam soal ini, Majelis Kehormatan menemukan bukti adanya korespondensi bimbingan melalui email antara hakim terduga dan supervisornya. Dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk meragukan proses penelitian yang dilakukan oleh hakim terduga dalam rangka memenuhi syarat kelulusannya untuk meraih gelar doktor dari Kolokvium Humanum. Telah dilakukannya secara patut dan layak. Ditambah lagi dengan adanya upaya yang dilakukan oleh hakim terduga untuk melakukan penerjemahan penelitiannya ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM, Dialektika Kontraterorisme di Indonesia, penerbit buku Kompas tahun 2023. Hal ini menunjukkan sikap bahwa penelitiannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta ada keinginan untuk menyebarluaskan gagasannya kepada publik yang lebih luas, tidak hanya berupa hasil penelitian disertasi yang dituliskan dalam bahasa asing inkasu bahasa Inggris. 4.7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Kehormatan tiba pada kesimpulan bahwa dalam konteks penegakan Sabta Karsa Utama, hakim terduga tidak terbukti melakukan perbuatan yang diduga melanggar etik yang dikaitkan dengan pemalsuan dokumen atau dengan sengaja menggunakan dokumen, inkasu, ijazah pendidikan doktoral palsu dalam memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan persoalan kode etik dan perilaku hakim dan atau yang bukan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan tidak dipertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, Majelis Kehormatan berkesimpulan 5.1. Majelis Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili temuan akuo. 5.2. Hakim terduga tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam dugaan penggunaan ijazah pendidikan doktoral palsu untuk memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip integritas dalam Sabta Karsa Utama. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 9 bulan Desember tahun 2025 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025 selesai diucapkan pada pukul 12:56:59 waktu Indonesia
Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Dengan demikian, maka putusan setelah diucapkan dan sidang pengucapan putusan Majelis Kehormatan dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,